Demi balas dendam karena aku dihina bodoh oleh suamiku sendiri, hingga saat bercerai aku buat dia menyesal. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Hidup di desa selalu terasa tenang, seperti air sungai yang mengalir perlahan, tanpa ombak, tanpa riak besar yang mengguncang. Begitulah kehidupan yang aku jalani sejak kecil. Setiap hari berlalu dengan kesyarian yang sama. Bangun pagi-pagi buta untuk membantu ibu menyiapkan dagangan sayur di pasar. Pulang menjelang siang dengan tubuh lelah, namun hatiku selalu merasa damai. Tak pernah terlintas dalam benakku bahwa kehidupan ini akan berubah. Bahwa takdir akan menuntunku ke arah yang sama sekali tak pernah aku bayangkan. Sampai akhirnya, Arif datang ke desaku. "Oh ya, perkenalkan, namaku Nawang. Aku lahir dan besar di sebuah desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Desaku terletak di kaki gunung, dikelilingi sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Di sini, hari-hari berlalu dengan suasana yang lambat, nyaris tanpa perubahan berarti. Kehidupan keluarga kami sederhana, begitu pula impian-impian kami. Sebagai anak perempuan satu-satunya, aku bertanggung jawab membantu ibu berjualan sayur di pasar setiap pagi, dan sisa hariku kuhabiskan mengurus rumah. Tak ada yang istimewa dalam hidupku. Semua terasa datar, monoton, hingga suatu hari seorang pria dari kota datang ke desa kami dan mengubah segalanya. Arif, seorang pegawai pemerintahan yang ditugaskan untuk memimpin proyek pembangunan jalan di desaku, datang dengan kesan yang begitu berbeda dari siapapun yang pernah ku kenal. Dengan pakaian rapi dan wajah bersih, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Di mata masyarakat desa, sosoknya ibarat pahlawan yang datang dari dunia lain, dari kota yang tak pernah bisa kami bayangkan secara utuh, hanya lewat cerita-cerita samar yang didengar dari mereka yang pernah merantau. Dan di mata gadis sepertiku, Arif adalah sesuatu yang pria yang jarang kutemui. Hari pertama aku melihatnya, dia tengah memeriksa lokasi proyek bersama beberapa rekannya. Kami bertemu ketika aku sedang berjalan pulang dari pasar dengan keranjang penuh sayuran di tangan. Arif berhenti, menatapku sejenak, lalu tersenyum ramah. Itu adalah senyuman yang tak pernah kulupakan. Sebuah senyuman yang entah bagaimana membuat jantungku berdebar. Pada saat itu, aku tak pernah berpikir lebih jauh. Hanya menganggapnya sebagai pertemuan singkat dengan seseorang yang kebetulan ada di desaku. Namun, siapa yang menyangka bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku? Seiring berjalannya waktu, Arif semakin sering muncul di sekitar desaku. Setiap kali kami bertemu, dia selalu menyapa dan menanyakan kabar. Pada awalnya, aku merasa canggung, tapi perlahan percakapan-percakapan singkat itu mulai terasa menyenangkan. Kami sering bertemu di pasar, di mana dia membeli bahan makanan untuk keperluan tim proyeknya, dan aku dengan canggung membantunya memilih sayur atau bumbu dapur. Entah bagaimana, kedekatan itu tumbuh dengan alami. Meski aku tetap merasa ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Dia adalah pria kota dengan segala gemerlap yang melekat padanya. Sementara aku hanyalah gadis desa yang hidup dalam kesederhanaan. Perbedaan kami begitu mencolok. Seringkali, aku bertanya dalam hati mengapa Arif tampak begitu tertarik padaku. Apakah karena aku terlihat asing di matanya? Berbeda dari wanita-wanita kota yang mungkin sudah terbiasa ia temui? Namun, setiap kali pikiran itu muncul, Arif selalu membuatku yakin dengan sikapnya yang lembut dan perhatiannya yang tulus. Dia kerap mengatakan bahwa kesederhanaanku adalah hal yang membuatnya jatuh cinta. "Kamu gadis yang luar biasa, aku tak pernah menemui gadis seperti kamu selama hidupku," katanya suatu hari, saat kami duduk di tepi sawah sambil memandang senja yang mulai turun. "Tidak ada yang palsu dalam dirimu. Itulah yang aku sukai." Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di dalam hatiku, perasaan ragu selalu menghantui.
Aku merasa tak pantas berdampingan dengan pria seperti Arif. Pria yang berasal dari dunia yang tak ku mengerti. Bagaimana mungkin aku bisa menjalani hidup bersamanya di kota? Apa yang bisa aku tawarkan padanya selain diriku yang sederhana dan polos ini? Namun, Arif tak pernah lelah meyakinkanku. Dengan kesabarannya yang luar biasa, dia perlahan-lahan meluluhkan semua ketakutanku. Pada suatu sore setelah pekerjaan proyeknya selesai, Arif datang sendirian ke rumahku. Suasana tenang dan sunyi saat dia duduk di ruang tamu kecil yang sederhana, di hadapan kedua orang tuaku. 2.53 Arif tak datang dengan rombongan besar atau hadiah mewah. Pukul 6.39 2 bulan setelah pernikahan, proyek Arif di desa selesai. Saat itu Arif mengajak aku pergi ke kota seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Awalnya aku ragu karena bagiku kota adalah dunia yang sama sekali asing bagiku. Saat pertama kali Arif membawaku ke sana, aku merasa seperti terjebak di dalam mimpi yang terlalu nyata. Jalan-jalan yang ramai dengan mobil-mobil mewah, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan orang-orang yang selalu tampak terburu-buru, membuatku terperangah. Hari-hari pertama di kota adalah masa penyesuaian yang berat. Aku mencoba menerima lingkungan yang sepenuhnya berbeda dari desa tempat aku lahir dan besar. Apartemen yang Arif sewa untuk kami jauh lebih modern dari yang pernah aku bayangkan. Dinding-dindingnya mengkilap, jendela-jendelanya besar, memberikan pemandangan kota yang luas dengan lampu-lampu yang selalu bersinar terang, bahkan di malam hari. Ruangan itu tampak dingin. Tak ada kesan hangat atau akrab seperti rumah kecilku di desa yang dipenuhi aroma masakan ibu setiap pagi. Di apartemen ini, suara paling dominan hanyalah dengung halus dari mesin pendingin ruangan. Meski Arif berusaha menunjukkan bahwa ini adalah rumah kami, aku selalu merasa terasing. Semua hal di apartemen itu terasa asing bagiku, mulai dari peralatan dapur yang canggih hingga cara menggunakan lift. Aku bahkan butuh waktu untuk belajar menyalakan kompor listrik dan menggunakan mesin cuci otomatis. Di desa, segalanya begitu sederhana. Kami menanak nasi di atas tungku dan mencuci pakaian di sungai. Di sini, teknologi mengambil alih segalanya, dan aku merasa tak bisa mengejar ketertinggalanku. Penampilanku pun menjadi bahan perhatian. Pakaianku masih sangat sederhana, jauh dari gemerlap busana orang kota yang serba rapi dan modis. Rambutku yang selalu kuikat sederhana menjadi kontras dengan gaya rambut wanita kota yang selalu tertata rapi dan mengikuti tren. Aku terbiasa mengenakan baju yang longgar dan tidak mencolok, pakaian yang nyaman untuk bekerja di ladang atau pasar. Namun di sini, semua terasa berbeda. Setiap kali kami bertemu dengan teman-teman Arif, aku merasa seperti orang asing di tengah pesta, tak tahu harus berbuat apa. Teman-teman Arif tampaknya juga menyadari betapa berbedanya aku. Mereka sering melihatku dengan tatapan aneh, seolah mempertanyakan bagaimana bisa seorang pria seperti Arif menikahi gadis desa sepertiku. Mereka berbicara dengan cara yang halus, tapi aku tahu di balik senyuman mereka tersimpan cibiran yang tersembunyi. Aku sering hanya bisa tersenyum kaku dan tertawa kecil, walau di dalam hati, aku merasa terluka. Arif, di awal-awal, tampak tak mempermasalahkan keadaan ini. Ia sering mengatakan bahwa perbedaan ini akan hilang seiring waktu, bahwa aku hanya butuh beradaptasi. Tapi aku tahu, perlahan-lahan, dia mulai merasa malu. Ketika kami hadir di pernikahan temannya yang begitu mewah, di mana teman-temannya berkumpul untuk makan malam atau sekadar berbincang Arif tak lagi bersikap seperti dulu. Kini, ia lebih sering menarik diri, menjaga jarak seolah enggan orang-orang menghubungkannya terlalu dekat denganku. Setiap kali aku berbicara dan terdengar terlalu endesa, karena dialekku, aku melihatnya mengalihkan pandangan, menghindari kontak mata, seolah ingin tak ada yang melihat atau mendengar.
Ada saat-saat ketika ejekan teman-temannya terasa sangat menyakitkan, meski terselip dalam canda. Mereka sering membicarakan tren mode terbaru atau restoran mewah yang baru saja dibuka, sementara aku hanya bisa diam, tak tahu harus menanggapi apa. Mereka memuji satu sama lain atas prestasi yang tampaknya begitu jauh dari duniaku. Mereka membahas liburan ke luar negeri, mobil baru, atau investasi properti, dan aku hanya bisa merasa semakin kecil. Kadang, ketika mereka menyindir tentang kehidupan desa, mengatakan betapa eksotis hidup di tempat yang masih menggunakan air sungai untuk mandi, mereka tertawa. Meski mereka mengatakannya seolah bercanda, aku tahu bahwa ada nada mengejek di sana. Yang paling menyakitkan adalah saat Arif tak lagi membela atau mendukungku seperti dulu. Pada awalnya, setiap kali ada yang menyinggung perbedaan antara kami, dia selalu menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa aku hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi lambat laun, aku merasakan perubahan. Dia tidak lagi memberikan pembelaan itu. Dia diam saat teman-temannya mulai membicarakan betapa deso-nya penampilanku, atau ketika mereka tertawa karena aku tak tahu hal-hal sederhana yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kota. Bahkan, ada kalanya aku melihat dia tersenyum tipis mendengarkan mereka, seolah ikut menertawakanku. Perasaan asing itu semakin kuat. Di rumah, Arif mulai lebih sering pergi. Dia pulang terlambat dengan alasan pekerjaan, atau menghabiskan waktu bersama teman-temannya di luar. Aku mencoba memahami, berpikir bahwa mungkin ini hanya fase penyesuaian. Namun, dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang berubah di antara kami. Ketika dia ada di rumah, suasana terasa canggung. Percakapan kami semakin jarang, dan ketika kami berbicara, topiknya selalu dangkal, seolah-olah tak ada lagi hal mendalam yang bisa kami bicarakan. Aku merasa sendirian, bahkan ketika dia berada di dekatku. Sebuah jurang mulai terbentuk di antara kami, dan aku tak tahu bagaimana cara menjembataninya. Aku, yang dulu begitu yakin pada cinta kami, mulai meragukan semuanya. Apakah aku benar-benar pantas berada di samping Arif? Ataukah aku hanya menjadi beban baginya, membuatnya malu di hadapan teman-teman kota yang serba modern dan berkelas itu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuiku, dan meski aku berusaha keras untuk menyesuaikan diri, rasanya semakin sulit untuk menemukan tempatku dalam kehidupan kota yang gemerlap ini. Malam itu, langit di luar tampak kelabu, seolah-olah alam sedang merasakan kegelisahan yang menguasai hatiku. Di dapur, aku sibuk menyiapkan makan malam seperti biasa, berharap bahwa kehangatan hidangan yang kubuat dapat memperbaiki suasana yang semakin mendingin antara aku dan Arif. Aku berusaha keras untuk menjaga rumah ini tetap terasa seperti rumah bagi kami berdua. Meskipun dalam hati aku tahu ada sesuatu yang salah. Suasana di antara kami tak lagi sama seperti dulu. Senyumnya yang dulu tulus kini jarang muncul, dan tatapan matanya tak lagi penuh cinta seperti saat pertama kali dia memintaku menjadi istrinya. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa ini hanya fase sulit yang harus kami lewati. Setiap pasangan pasti memiliki masalah, dan aku yakin jika kami berbicara, kami bisa menyelesaikannya. Namun, malam itu, ketika Arif pulang lebih awal dari biasanya, aku tahu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Ekspresi wajahnya tegang, dan dia bahkan tak menyapaku seperti biasanya. Dia hanya berdiri di ambang pintu, diam, dengan tangan terkepal erat di samping tubuhnya. Sesuatu tentang caranya berdiri membuat jantungku berdebar kencang. "Mas Arif, kamu sudah pulang?" tanyaku dengan nada ceria, berusaha menutupi kecemasan yang merayap di hatiku. Dia menatapku sejenak,
Lalu tanpa basa-basi, kata-kata yang menghancurkan segala yang pernah kubangun bersama dia pun terucap. Kita harus bicara. Suaranya dingin, berbeda dari biasanya. Aku menahan napas, dan segala perasaan yang pernah kupendam selama ini mendadak muncul ke permukaan. Rasa takut yang selalu berusaha ku tepis akhirnya terwujud. Aku tahu pembicaraan ini akan datang cepat atau lambat, tapi aku tak pernah siap menghadapinya. Dalam hati, aku berharap ini hanya masalah kecil yang bisa kami selesaikan, seperti masalah-masalah sebelumnya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya seketika menghancurkan seluruh harapanku. Aku ingin kita mengakhiri pernikahan ini, aku ingin kita cerai. Ucapnya singkat, tapi tajam. Kalimat itu seperti petir yang menyambar, meruntuhkan segala dinding pertahanan yang telah kubangun. Aku berdiri terpaku. Pisau yang tadi kugunakan untuk memotong sayuran terjatuh dari tanganku dan mengenai lantai dengan bunyi nyaring. "Apa maksudmu?" tanyaku. Suaraku bergetar, seolah berharap dia akan menarik kembali kata-kata itu dan mengatakan bahwa semuanya hanya salah paham. Namun, dia tak menarik ucapannya. Tatapannya dingin, bahkan sedikit tak peduli. Aku rasa kita tidak cocok, ternyata kita jauh berbeda. Lanjutnya, suaranya begitu datar, seolah pernikahan kami hanyalah sebuah kesalahan kecil yang mudah diperbaiki dengan keputusan sepihak. Aku merasa seluruh tubuhku melemah. Bagaimana bisa dia menyebut pernikahan kami sebagai ketidakcocokan? Bukankah dia yang dulu bersikeras ingin menikah denganku meski aku ragu? Bukankah dia yang meyakinkanku bahwa cinta bisa mengatasi segala perbedaan? Tiba-tiba, kenangan hari pernikahan kami muncul di benakku. Hari di mana aku meninggalkan desaku dan memasuki hidup baru bersamanya. Aku telah melepaskan segalanya untuknya. Desa, keluarga, kenyamanan sederhana hidupku. Dan kini, hanya dengan beberapa kata, dia ingin mengakhirinya begitu saja. "Mas Arif, apa ini karena teman-temanmu?" tanyaku, mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk mataku. Aku tahu, meskipun dia tak pernah mengatakannya, ejekan dan sindiran dari teman-temannya adalah beban yang selama ini dia pendam. Mereka selalu memandangku sebagai gadis desa yang tak pantas berdampingan dengan pria kota sepertinya. Dia diam sejenak, matanya sedikit berkelit sebelum akhirnya mengakui. Mungkin itu bagian dari alasannya. Mereka tak pernah mengerti kenapa aku memilihmu. Semakin lama, aku sendiri mulai merasa bahwa mungkin mereka benar. Mungkin kita terlalu berbeda. Kata-katanya begitu dingin dan tajam, seperti pisau yang menghunjam tepat di jantungku. Semua perbedaan yang dulu tak pernah menjadi masalah kini tampak begitu besar di matanya. Segala hal yang dulu dia sebut sebagai kesederhanaan yang menawan, kini hanya menjadi kekurangan yang tak bisa dia terima. "Jadi, kamu menyerah? Setelah semua yang kita lalui?" tanyaku dengan suara bergetar. Meski dalam hatiku aku tahu jawabannya sudah jelas. Dia sudah memutuskan. Tak ada lagi yang bisa kukatakan untuk mengubah pikirannya. Arif mengangguk pelan, tanpa rasa bersalah. "Maaf, aku rasa ini yang terbaik untuk kita berdua." Seketika itu juga, dunia di sekelilingku runtuh. Cinta yang pernah kuberikan dengan tulus kepadanya, harapan yang pernah aku bangun di kota ini, semuanya terasa sia-sia. Dia telah menyerah, dan dengan itu, aku tahu aku juga harus menyerah. Proses perceraian kami berlangsung dengan cepat. Tak ada drama besar, tak ada argumen panjang. Arif telah mempersiapkan segalanya dengan begitu rapi, seolah-olah dia sudah merencanakan ini jauh sebelum malam itu. Dalam hitungan minggu,
Kami resmi bercerai. Aku kembali ke desaku dengan hati yang hancur, membawa serta rasa malu dan kegagalan yang begitu dalam. Hidup yang dulu ku kenal kini terasa asing. Orang-orang di desa menyambutku kembali dengan diam-diam. Meski aku bisa merasakan tatapan kasihan mereka setiap kali aku melangkah di jalanan kecil yang dulu begitu akrab. Tatapan penuh tanya mereka seolah menudingku. Seolah bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu kembali ke desa?" Aku tak punya jawaban. Yang ku tahu hanyalah bahwa aku telah kehilangan segalanya. Rumahku, suamiku, dan mungkin harga diriku. Setiap kali aku menatap ke arah cermin, aku melihat bayangan seorang wanita yang dulu ku kenal, tetapi kini tampak kosong dan hampa. Pertanyaan yang terus terngiang dalam pikiranku adalah, apakah aku memang tidak cukup baik? Di desa, orang-orang tak banyak bicara tentang perceraian kami, tapi bisikan-bisikan selalu ada di belakangku. Aku mendengar cerita-cerita yang beredar bahwa aku tak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kota, bahwa aku terlalu ndeso untuk pria seperti Arif, dan aku tak bisa menyangkalnya. Pada akhirnya, aku hanyalah gadis desa yang tak bisa mengikuti ritme kehidupan yang begitu jauh dari apa yang pernah ku kenal. Aku kembali ke kehidupan lamaku, membantu ibu di pasar, mengurus rumah, dan menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama seperti dulu. Namun, semuanya kini terasa berbeda. Ada kekosongan yang tak pernah ada sebelumnya. Rasa kehilangan yang tak bisa kugantikan dengan apapun. Aku telah menyerahkan seluruh hidupku untuk cinta yang ternyata tak sebanding dengan pengorbananku. Akhirnya aku kembali menjalani hidup di desa kembali. Desa ini adalah tempat di mana aku tumbuh. Tempat di mana segala sesuatu pernah terasa begitu sederhana dan damai. Namun, setelah mengalami kerasnya kehidupan di kota dan pahitnya perpisahan, desa ini kini tampak seperti reruntuhan mimpi-mimpi yang pernah kuimpikan bersama Arif. Setiap sudut desa mengingatkanku pada diriku yang dulu, seorang gadis sederhana yang penuh harapan ketika pertama kali meninggalkan tempat ini. Di masa itu, aku berpikir hidup di kota bersama suami akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan yang harus kuhadapi begitu berbeda. Setelah perceraian yang tiba-tiba dan menyakitkan, aku kembali ke desa seperti seorang pelarian yang tak tahu harus memulai dari mana lagi. Ibuku, seperti biasa, adalah pilar kekuatanku. Meski aku tahu hatinya pasti ikut terluka melihatku kembali dalam keadaan seperti ini, dia tak pernah memperlihatkan rasa kecewa. Sebaliknya, dia selalu berkata, kehidupan tak berhenti hanya karena satu kegagalan. Nak, kamu harus bangkit dan menemukan tujuan baru. Hidupmu masih panjang. Aku tahu beliau benar, tetapi memulai hidup dari awal terasa jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan hampa dan bertanya-tanya apakah aku akan bisa menemukan jalan kembali ke kehidupan yang bermakna. Namun, perlahan, aku mencoba menerima nasihat ibu dan mulai memikirkan langkah kecil yang bisa kulakukan untuk bangkit dari keterpurukan. Hari-hariku kembali di desa diisi dengan rutinitas sederhana, membantu ibu di pasar, menyiapkan barang dagangan, dan menjual hasil kebun kami. Tapi kali ini, ada tekad baru yang mengiringi setiap langkahku. Aku sadar, aku tak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain. Perceraian dengan Arif mengajarkanku bahwa satu-satunya yang bisa kuandalkan sepenuhnya adalah diriku sendiri. Dengan sisa uang yang kudapatkan dari perceraian, aku memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Awalnya, aku hanya menjual makanan tradisional yang kubuat sendiri, seperti kue-kue basah, gorengan, dan minuman khas desa yang kusajikan di lapak sederhana di pasar.
Meski awalnya ragu, lambat laun, aku mulai merasakan antusiasme yang tumbuh di dalam diriku. Setiap kali ada pelanggan yang kembali untuk membeli makanan buatanku, aku merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Tantangan tentu ada. Di minggu-minggu pertama, hasil penjualanku tak seberapa, dan aku sering merasa frustrasi. Namun, ibuku terus mendukungku. Dia selalu mengingatkanku untuk bersabar dan tetap gigih. Tak ada yang instan dalam hidup ini, nak. Kesuksesan itu dibangun dari kesabaran, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Kata ibu suatu hari saat kami sedang duduk di teras rumah, memandang senja yang indah di atas sawah. Kata-kata ibu memberi semangat baru. Aku mulai mencari cara untuk mengembangkan usahaku lebih jauh. Aku tak hanya mengandalkan pasar lokal, tapi mulai menjajakan makananku ke kota kecil terdekat. Aku mengemas produknya dengan lebih baik dan mulai menerima pesanan untuk acara-acara tertentu. Meski usahaku masih kecil, setiap langkah kecil yang kuambil memberikan rasa percaya diri yang semakin besar. Aku juga sadar bahwa aku butuh lebih banyak pengetahuan untuk benar-benar sukses. Di tengah kesibukan berjualan, aku mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan bisnis kecil yang diadakan di kota terdekat. Setiap minggu, aku menempuh perjalanan ke sana, belajar tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Meskipun merasa canggung di awal, aku mulai menikmati proses belajar tersebut. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal keberuntungan, tapi juga soal bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik. Selama beberapa bulan berikutnya, usahaku perlahan-lahan mulai berkembang. Orang-orang di desa dan kota kecil sekitarnya mulai mengenal kelezatan makanan tradisional yang kubuat. Pelanggan mulai datang lebih banyak, dan pesanan untuk acara-acara keluarga dan pernikahan pun mulai berdatangan. Aku tak lagi hanya gadis desa yang kembali dari kota dengan tangan kosong. Kini, aku adalah pengusaha kecil yang bangga dengan apa yang telah kucapai sendiri, tanpa bantuan dari siapapun. Namun, di balik semua kesibukan dan kesuksesan kecil yang kudapat, ada bagian dari diriku yang masih merasa terluka. Perpisahan dengan Arif meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Kadang, di tengah malam yang sunyi, aku merenungkan masa lalu dan bertanya-tanya apakah aku pernah benar-benar berarti bagi Arif, atau apakah semua itu hanyalah sebuah fase yang dengan mudah dia lupakan. Tetapi setiap kali perasaan sedih itu muncul, aku mengingat kata-kata ibuku, hidup tak berhenti karena satu kegagalan. Kini, aku tahu bahwa masa lalu tak lagi menentukan masa depanku. Aku adalah orang yang sepenuhnya bertanggung jawab atas jalanku ke depan. Dan meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu aku akan terus bergerak maju. Aku tak lagi gadis yang patah hati. Aku adalah wanita yang kembali menemukan kekuatannya di tempat di mana semuanya bermula, di desaku, dengan harapan baru dan masa depan yang penuh kemungkinan. Meski awalnya aku merasa hancur, perlahan aku mulai menyadari bahwa perceraian itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan usahaku yang semakin sukses, aku merasa lebih mandiri daripada sebelumnya. Aku tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku. Kini, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, dengan kebanggaan yang aku bangun dari nol. Di saat yang sama, aku mulai memperbaiki rasa percaya diriku. Aku belajar bahwa meski aku berasal dari desa, aku punya kemampuan dan keahlian yang bisa aku kembangkan. Aku bukan lagi gadis desa yang culun, tapi wanita yang telah melalui banyak cobaan dan keluar sebagai pemenang. Suatu hari, saat sedang mengantarkan pesanan catering ke sebuah acara besar di kota, aku tanpa sengaja bertemu dengan Arif. Dia tampak terkejut melihatku.
Mungkin dalam pikirannya, aku masih gadis desa yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, aku bukan lagi orang yang dia tinggalkan begitu saja. Arif tak percaya penampilanku sekarang jauh berubah dari aku yang dulu saat menajdi istri Arif. Arif mencoba berbicara denganku, berkata betapa berbeda aku terlihat sekarang. Namun aku tak lagi peduli dengan omongannya. Hidupku telah berubah, dan aku tak lagi membutuhkan pengakuannya untuk merasa berharga. Aku melihat raut muka penyesalan Arif yang begitu terlihat, bahkan ada sedikit air mata yang keluar dari matanya yang menandakan begitu menyesalnya dia telah menceraikanku. Namun aku tak peduli lagi. Kini, aku telah menemukan jalanku sendiri. Perceraian itu mungkin pernah menghancurkan hatiku, tapi dari reruntuhan itu, aku menemukan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku bukan lagi seorang istri yang dianggap tak layak, melainkan wanita yang telah berhasil bangkit dari segala keterpurukan.